Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya akan membahas tentang tes wawasan kebangsaan, khususnya materi Pancasila. Namun sebelum itu, mohon untuk bantu channel ini agar semakin berkembang dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Kunci sukses SKD adalah kuasai teks dan pahami konteks. Jadi tonton video ini sampai tuntas ya. Soal pertama, sidang pertama BPUPKI membahas tentang A. Dasar negara, B. Undang-undang, C. Rancangan Undang-Undang Dasar, D. Panitia 9, E. Konstitusi. Oke, sidang pertama BPUPKI membahas tentang dasar negara. Jawabannya adalah yang A. BPUPKI sendiri mengadakan sidang resmi secara 2 kali ya. Yang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara, dan sidang yang kedua berlangsung pada 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Sehingga untuk sidang pertama membahas tentang dasar negara atau dalam hal ini adalah Pancasila. Soal kedua, istilah Pancasila pertama kali dikemukakan oleh A. Insinyur Soekarno, B. Mr. Muhammad Yamin, C. Mr. Supomo, D. Dr. Andes Muhammad Hatta, E. Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Pertama kali istilah Pancasila dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, tepatnya pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno mengemukakan kelima dasar negara yang kemudian diperkenalkan istilah Pancasila, sehingga jawabannya adalah yang A. Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI yang pertama berlangsung dari tanggal A. 29 April sampai 1 Mei 1945, B. 29 Mei sampai 1 Juni 1945, C. 18 Agustus sampai 1 September 1945, D. 10 sampai 17 Juli 1945, E. 10 sampai 22 Desember 1945. BPUPKI perlu diingat itu mengadakan sidang resmi secara 2 kali. Yang pertama itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yakni membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang keduanya berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi sidang BPUPKI ini perlu kawan-kawan ketahui, mungkin juga bisa dicatat ya, mengadakan sidang resmi secara 2 kali. Yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 itu membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Ketua BPUPKI adalah A. Dr. Rajiman Weddiodiningrat, B. Raden Panji Suroso, C. Ichi Bangase Yoshio, D. Insinyur Soekarno, E. Ki Hajar Dewantara. Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Weddiodiningrat, dan wakilnya terdiri dari 2 orang. Yang pertama adalah Raden Panji Suroso yang mewakili orang Indonesia, dan Ichi Bangase Yoshio yang mewakili pihak Jepang. Sidang resmi BPUPKI berlangsung di A. Gedung Juang, B. Gedung Patriot, C. Gedung Merdeka, D. Gedung Chow Sang-in, E. Gedung Pro Patria. Sidang resmi BPUPKI yang digelar 2 kali itu dilaksanakan di Gedung Chow Sang-in atau dikenal sekarang dengan nama Gedung Pancasila. Tokoh yang mengusulkan tentang dasar negara Pancasila adalah A. Muhammad Yamin, Soekarno, dan Ahmad Soebarjo, B. Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, C. Muhammad Yamin, Soekarno, dan Muhammad Hatta, D. Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, dan Supomo, E. Soekarno, Supomo, dan Ahmad Soebarjo. Oke, 3 tokoh pengusul dasar negara Indonesia adalah Muhammad Yamin, kemudian diteruskan Supomo, dan selanjutnya Insinyur Soekarno.
masing-masing Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Supomo tanggal 31 Mei 1945, dan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, ini adalah rangkaian dari sidang BPUPKI. Pancasila dirumuskan oleh suatu badan yakni A. PPKI, B. BPUPKI, C. Panitia 9, D. KNIP, E. DPR GR. Yang benar adalah BPUPKI. Adapun PPKI dibentuk setelahnya, ya, setelah Pancasila dirumuskan. Kemudian untuk Panitia 9 sendiri itu adalah bagian dari BPUPKI, tapi secara legal formal yang merumuskan adalah BPUPKI, ya, melalui sidang pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Pancasila secara sah menjadi dasar negara Indonesia sejak A. 1 Juni, B. 1 Oktober, C. 17 Agustus, D. 18 Agustus, dan E. 30 September. Sah menjadi dasar negara Indonesia berarti sesaat setelah negara Indonesia merdeka. Untuk mengingatnya cukup demikian saja ya kawan-kawan, sehingga sesaat setelah negara Indonesia merdeka atau 1 hari setelahnya adalah tanggal 18 Agustus. Jadi Pancasila dinyatakan sah dan berlaku pada sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945. Adapun hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus sebenarnya menghasilkan 3 rumusan, ya, yang antara lain membentuk KNIP, kemudian menjadikan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil dan Insinyur Soekarno sebagai presiden, kemudian satu lagi mensahkan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi di situ juga dibarengi dengan disahkannya atau sah dan mulai berlakunya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal A. 1 Juni, B. 1 Oktober, C. 17 Agustus, D. 18 September, 18 Agustus, E. 30 September. Jawabannya adalah 1 Juni. Mengapa? Karena hari lahir Pancasila itu ditetapkan ketika untuk memperingati ketika Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar negara Indonesia merdeka, yang kemudian diperkenalkan juga istilah Pancasila, sehingga tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Wakil Ketua BPUPKI yang merupakan orang Indonesia adalah A. Abikusno Cokrosuyoso, B. A.A. Maramis, C. Raden Panji Suroso, D. Kiai Haji Wahid Hashim, E. Abdul Kahar Muzakir. Jawabannya adalah Wakil Ketua BPUPKI orang Indonesia. Jawabannya adalah Raden Panji Suroso. Sementara yang lainnya Abikusno Cokrosuyoso, A.A. Maramis, Kiai Haji Wahid Hashim, kemudian Abdul Kahar Muzakir itu adalah anggota Panitia 9. Raden Panji Suroso adalah wakil BPUPKI dari Indonesia, yang dari Jepang itu Ichi Bangase Yoshio. Sekian yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat, dan apabila bermanfaat silahkan kawan-kawan jangan ragu untuk share, like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang dan mendapatkan keberkahan ya, karena kita sama-sama membantu, menolong. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.